Halo, Tajahal. Jumpa kembali di channel saya Ferdi Halim. Topik untuk kali ini saya membawakan sebuah wawancara eksklusif yang akan membahas mengenai pentingnya bahasa Mandarin. Ya, saya ada narasumber, beliau adalah Bapak William. Pak William, Pak Halo. William adalah founder atau pendiri dan juga sekaligus komisaris utama dari PT HK Metals Utama Tbk. Ya, selamat siang Pak William. Ya, Terima kasih untuk waktunya Ya. kita dapat berbincang-bincang ya Pak William. Kalau boleh tahu untuk PT HK Metals Utama ini bergerak di bidang apa ya Pak ya? PT HK Metals Utama bergerak bidang manufacturing. Eh, Kita ada beberapa produk, tapi yang terutama adalah aluminium extrusion. Jadi bisa jadi 50% adalah aluminium extrusion dari total bisnis. Selebihnya adalah galvalum, yaitu baja ringan yang untuk perumahan, Genteng, kuda-kuda, rangkanya ya. rangka, terus atap. Terus yang ketiga itu batangan stainless steel. Stainless steel. Terus keempat itu pipa PVC. PVC. Pipa PVC. Terus yang kelima adalah kloset sanitari. Sekilas itu mengenai PT HK Metals Utama. Mungkin saya tambahkan ada juga websitenya di www.hkmu.co.id ya. Ada juga Instagramnya seperti yang saya tampilkan, bisa di follow untuk lebih mengenal akan PT HK Metals Utama Tbk ini. Pak William sendiri apakah bisa atau mungkin fasih berbahasa Mandarin? Tidak fasih sekali, tapi dikit-dikit bisa lah. Jadi kalau untuk ngobrol yang masih santai, masih cetek-cetek, mungkin saya masih bisa. Yang hari-hariannya masih bisa. Tapi kalau sampai detail, bahasa teknis, nah itu saya udah nggak bisa. Kira-kira apa yang pandangan untuk bahasa Mandarin sendiri, ini bahasa yang seperti apa menurut Bapak? Dibanding bahasa-bahasa yang lain ya yang Bapak bisa kuasai atau omong. Ya, kalau bahasa Mandarin mungkin penulisannya yang agak susah, tapi kalau kayak kita cukup dengan percakapan sehari-hari itu mungkin bisa membantu banyak. Dan menurut saya bahasa Mandarin yang sekarang ini sampai ke depan itu akan menjadi sangat dibutuhkan, terutama di dunia usaha. Nah, kita sambung dunia usaha nih. Pak William sebagai seorang pengusaha nih ya, melihat atau mengartikan sebuah bahasa, especially bahasa Mandarin, itu punya pandangan apa Pak? Gini, saya harus pakai data, tapi kurang lebih gini. JP Morgan itu sudah institusi dari Amerika itu kan ya. Itu sudah memperhitungkan bahwa tahun 2050 China secara perekonomian akan menguasai dunia, akan menjadi nomor satu perdagangan paling kuat, perekonomian terkuat di dunia, udah melebihi Amerika Serikat. Saat itu pasti di mana jaringan supplier barang, supply chain, terus hubungan dengan distributor, hubungan dengan supplier pasti dikuasai oleh dari China. Yang mana saat itulah bahasa Mandarin sangat-sangat kita butuhkan untuk kita bisa terlibat di dunia usaha. Nah, sebagai data tambahan, memang saat ini di dunia ada 1/4 penduduk dunia itu yang berbahasa Mandarin. Jadi kita bayangkan saat ini saja sudah 1/4 dari penduduk dunia. Jika nanti seperti yang Pak William katakan 2050, otomatis manusia yang berbicara atau menggunakan Mandarin sebagai bahasanya mungkin akan jauh lebih bertambah. Setuju, ya, setuju. Nah, Pak William, apakah ada cerita atau pengalaman Bapak sendiri mengenai ada mungkin yang positifnya, untung saya bisa sedikit-sedikit Mandarin, jadi saya tidak kena tipu atau tidak gimana-gimana, atau mungkin pengalaman yang sifatnya negatif, saya ngertinya cuma sedikit gitu, coba kalau saya benar-benar mengerti mungkin saya akan lebih gimana gitu loh, pengalaman dari Bapak sendiri.
sisi untungnya yaitu waktu kita ke Singapura, kita ke Malaysia, atau bahkan kita ke China, kita sudah bisa pesan makanan. Minimal ya Pak ya. Minimal bisa pesan makanan. Yang paling gampang, 你要吃什么? 吃这个多少钱? Nah, jadi gini kita bisa, untungnya kita bisa sedikit Mandarin itu ya jadi seperti ini. Bayangkan kalau kita sama sekali tidak mengerti, gimana kita mau cari makan? Gimana kita mau nanya orang? Nah, itu kan pusing sekali gitu. Apalagi di China mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah itu. Nah kalau ruginya saya tidak bisa Mandarin. Sekarang saya udah merasakan waktu saya invest mesin, beli mesin otomatis, beli mesin dari China, beli bahan baku dari China. Sekarang saya harus cari penerjemah atau cari orang-orang China untuk dampingin setel mesin atau untuk beli bahan, cari bahan yang kita butuh. Ya karena saya kan tidak bisa bahasa Mandarin secara maksimal. Untuk bahasa teknis, bahasa mesin, bahasa detail tentu saya tidak bisa. Nah, itulah kerugian saya. Seandainya saya bisa, tentu saya sudah tidak perlu lagi bayar penerjemah, bayar teknisi yang jauh-jauh dari China, saya bayar di sini untuk pasang, untuk ini hal-hal kecil gitu. Itu kerugiannya. Ya, jadi bisa nggak saya simpulkan seperti ini Pak William? Jadi bisa bahasa Mandarin walaupun sedikit pasti ada keuntungan tersendiri, apalagi kalau menguasai. Betul. Tapi tidak bisa berbahasa Mandarin sedikit banyak pasti ada kerugian tersendiri. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Oke. Makin banyak kita mengerti bahasa Mandarin, tentu nilai plusnya akan makin besar buat kita. Nah, untuk selanjutnya Pak William mungkin boleh berucap atau berpesan kepada viewers yang mungkin posisinya masih sebagai pelajar atau juga mungkin seorang pekerja atau mungkin juga ada pengusaha mengenai betapa pentingnya bahasa Mandarin menurut pengalaman Pak William dari sebagai sisi seorang pengusaha. Ya, untuk pelajar saya harap saat inilah kalian harus bisa mulai belajar bahasa Mandarin, karena itu akan menjadi bahasa yang sangat penting buat kalian nanti setelah kalian lulus cari kerja. Karena dimanapun nanti, bisa-bisa di dunia lain ya, di Amerika, Eropa, itu pasti akan dibutuhkan. Kalau di Asia itu sudah pasti bahasa Mandarin akan menjadi dominan. Itu sudah terjadi saat ini. Kalau kita ngomong nanti di 2050, di mana perekonomian Cina udah menjadi nomor 1 di dunia, tentu di Amerika, di Eropa pun akan sangat dibutuhkan bahasa Mandarin itu. Saya kasih sampel ya, saya sering ke luar negeri. Tahun kemarin ya, saya ke luar negeri, belanja lah sama istri, belanja tas mewah seperti Hermes atau LV, bahkan Michael Kors gitu ya. Bahkan saya juga ada niat mau beli Rolex. Nah, di banyakkan outlet yang seperti tadi LV, Hermes, ada tulisan pajangan di setiap pintu mereka. Apa itu? Mereka mencari mencari pegawai yang bisa bahasa Mandarin. Anda bisa bayangkan di Rolex itu, di Swiss itu ada pintunya di situ terpajang. Dibutuhkan pegawai yang bisa bahasa Mandarin. Ketemu di Hermes juga sama, di Amerika. Ketemu di LV juga sama. Artinya apa? Bahwa mereka membutuhkan pegawai yang mengerti bahasa Mandarin. Karena kalian tahu sendiri bahwa begitu banyak turis dari China yang ke Amerika, ke Eropa, dan mereka sangat loyal untuk membeli barang, untuk bawa kembali ke negara mereka. Dan orang China tidak bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa China, sehingga pihak toko sangat membutuhkan hal itu untuk bisa menarik pembeli dari turis-turis China tersebut. Jadi sekali lagi saya ingatkan,
Anda pelajar, Anda sudah harus mulai belajar Mandarin sekarang. Anda pekerja, tidak ada kata telat. Mulai cari kursus, cari YouTube seperti saya, dengar pelajaran-pelajaran bahasa Mandarin. Perkaya diri Anda dengan bahasa yang bisa nanti membantu Anda menjadi nilai plus buat Anda sendiri. Karena ya sekali lagi perekonomian ini di bidang usaha sangat dibutuhkan, baik kita impor barang dari China maupun kita nanti buka toko usaha yang membutuhkan pembeli dari China. Nah, dengan bisa bahasa Mandarin tentu itu akan mempermudah komunikasi kita dengan dia, tawar-menawar ataupun menjual barang ke pihak-pihak orang China. Oke, jadi memang seperti yang Pak William ceritakan, jadi bukan hanya level tinggi seperti Pak William ya yang sudah pabrik main ekspor maupun impor, bahkan ke toko-toko retail kecil pun Mandarin sudah sangat dibutuhkan ya Pak ya. Betul. Jadi memang bahasa membuka jendela, bahasa membuka kita untuk berkomunikasi. Jadi perbanyaklah pengetahuan akan bahasa. Mungkin khususnya di materi saya adalah bahasa Mandarin. Mungkin tidak terlalu sulit ya Pak ya. Yang penting berani aja kita praktekin ya Pak ya. Berani ya. Harus dipraktekin. Saya dapat satu pelajaran dari teman-teman China waktu saya ngobrol sama mereka. Saya sering malu untuk ngobrol. Tapi mereka sering ngomong, jangan malu, kamu ngomong aja. Begitu kamu ngomong ada yang salah, mereka langsung perbaiki. Dan itu sangat membantu kita untuk bisa mengerti bahasa Mandarin dengan cepat. Jadi jangan malu untuk berbahasa Mandarin. Kalau Anda belum bisa, berani saja, pasti Anda akan bisa. Ya, terima kasih Pak William. Mungkin untuk input ataupun saran juga mungkin pengalaman yang dibagi. Semoga viewers dapat mengambil poin-poin. Semoga sekalian semakin semangat lagi untuk belajar bahasa Mandarin ya Pak ya. Ya. Oke Pak William, terima kasih sekali untuk waktu dan juga sharing pengalaman Bapak untuk materi saya betapa pentingnya bahasa Mandarin baik dari saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi jangan sepelekan hal ini, mulai bersiap diri, mulai memperkaya diri dengan bahasa-bahasa lain. Ya, sekian. Terima kasih. 谢谢收看我的 YouTube 频道，我们下次再见，谢谢。谢谢。